Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memasuki pembahasan video kita kali ini teman-teman, saya mau menyampaikan dulu permohonan maaf saya teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin ada beberapa yang pesan lewat Shopee. Ya teman-teman, untuk melakukan COD kaos kami termulia. Ya karena untuk ekspedisi SPX itu mengalami kendala overload teman-teman. Jadi itu banyak pengiriman kami yang kemudian tidak mereka kirimkan, padahal kami sudah kirimkan di ekspedisi tapi tidak mereka proses. Hasilnya itu pesanannya terbatal otomatis oleh Shopee karena dengan alasan tidak mengirim tepat waktu, padahal dari pihak ekspedisinya yang benar-benar kewalahan ya karena overload banyak barang katanya, nggak tahu alasan mereka seperti apa. Makanya saya menutupi untuk pemesanan lewat Shopee. Teman-teman yang mau pesan kaos kami termulia ini silahkan lewat ini aja ya, nomor WA saya teman-teman. Kita akan memasuki pembahasan yang sangat-sangat ya sedikit mendalam tentang bagaimana apa yang dialami oleh Pak Jokowi hari ini. Apalagi terkait dengan bandara yang dikatakan Pak Jokowi meresmikan bandara IMIP yang kemudian membangun negara di dalam negara. Pokoknya fitnahan-fitnahan keji dibangun bahkan oleh anggota DPD teman-teman ya. Kita saksikan pernyataannya. Ilegal yang diresmikan Ini oleh mukanya Bapak ya. Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara. Ya, mereka fitnah. Mereka nggak tahu ya bahwa ada rekam jejak yang akan membuktikan segala sesuatu. Pak Jokowi adalah presiden yang hidup di zaman serba digital. Apapun yang dikerjakan, mau meresmikan apapun itu pasti akan ada rekam jejaknya dan itu akan membantahi semua fitnah. Dan ini anggota DPD sebarkan Polisi, fitnah. imigrasi dan bea cukai. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Ini maksudnya ini apa? Ya, kalian tahu ini anggota DPD dari partai mana kan teman-teman ya? Ya, sedangkan Bapak Jokowi itu sudah memberikan klarifikasi pernyataan seperti ini teman-teman. Kita saksikan. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Betul ya. Semua hal yang nggak baik itu ditariknya ke Bapak Jokowi teman-teman. Ya hari ini kita bisa melihat bahwa seorang Bapak Joko Widodo itu diserang dari berbagai macam sisi teman-teman. Depan, belakang, atas, bawah. Segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi atas negeri ini pasti akan dikaitkan dengan nama Pak Jokowi. Kita tahu bahwa ada beberapa kelompok yang begitu membenci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang intoleran, yang eksistensinya itu benar-benar dibatasi, bahkan dihilangkan oleh Pak Jokowi. Karena mereka memiliki ideologi yang berbahaya untuk keutuhan NKRI. Makanya seorang Pak Jokowi berbeda dengan presiden sebelumnya yang membiarkan mereka bertumbuh subur. Bahkan mereka sempat melakukan gelar di Gelora Bung Karno menyampaikan bahwa negara ini harus didirikan dengan hukum khilafah katanya ya. Ganti hukum jahiliyah katanya. Hukum Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mereka akan gantikan dengan hukum khilafah, hukum mereka sendiri. Bahkan dihadiri oleh ratusan ribu orang di Gelora Bung Karno. Di era siapakah itu teman-teman? Mereka bisa bertumbuh subur di era Pak Jokowi. Beliau tidak main-main dengan kedaulatan NKRI. Makanya itu adalah kelompok yang sampai detik ini berusaha untuk menghancurkan Pak Jokowi, membalaskan dendam mereka. Agar supaya apa? Supaya mereka bisa eksis lagi teman-teman.
Ya, karena selama ada pemimpin yang memiliki visi dan nilai yang sama seperti Jokowi, mereka tidak akan bisa untuk bangkit lagi. Ya, HTI dan FPI, apakah mereka sudah ketika dilarang oleh pemerintah mereka tidak eksis lagi? Ada, mereka terus-menerus mencari celah untuk masuk menyusupi apapun yang berkaitan dengan menyerang martabat Joko Widodo. Yang kedua dari biru. Saya sebutkan warnanya saja teman-teman. Dari biru adalah untuk melakukan begitu banyak manuver untuk melakukan dengan cara yang licik untuk mendowngrade reputasi politik Jokowi dan keluarganya agar supaya peran Gibran, peran Jokowi ya, itu bisa mereka gantikan untuk mereka bisa berkuasa dengan cara yang licik. Ya, makanya kita bisa melihat hari ini masyarakat sudah mulai menerka-nerka jalan mereka. Tujuannya adalah untuk sang putra mahkota bisa duduk di samping sang raja hari. Semoga kalian bisa mengerti bahasa saya, dan saya pikir kalian juga sudah mengerti teman-teman. Mereka melakukan begitu banyak strategi mulai dari sekarang, padahal 2029 masih panjang. Tapi pola-pola mereka sudah mulai terbaca oleh masyarakat. Pak Jokowi pun sudah mengetahui bahwa ya bersaing yang sehat. Tapi mereka tidak pedulikan itu, mereka memakai segala macam cara untuk bisa memenangkan kontestasi. Dan itu cara yang licik. Berusaha untuk menginjak-injak orang lain untuk dia bisa naik lebih tinggi. Berusaha untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang licik agar supaya dia bisa dipercaya masyarakat. Masyarakat hari ini adalah masyarakat yang pintar menilai. Masyarakat yang ingin mencari pemimpin yang beradab. Pemimpin yang memiliki integritas yang dekat dengan rakyat. Bukan melakukan segala macam cara untuk bisa memimpin. Rakyat hari ini 80% adalah rakyat yang waras. Sekalipun kami tidak ribut yang sekian persen itu terlihat seolah-olah mereka banyak, tapi jangan sepelekan silent majority. Yang kedua dari merah teman-teman tentu saja ya, anggota DPD tadi dari partai mana? Kalian sudah tahu lah. Ya. Sakitnya masih belum sembuh. Sakitnya, lukanya masih belum kering. Ya, ketika mereka kalah dalam kontestasi capres. Ketika Pak Jokowi itu keluar dari barisan mereka, mengakibatkan mereka akhirnya terdegradasi, ya, mengakibatkan akhirnya mereka kalah dan kehilangan banyak suara karena Jokowi keluar dari barisan mereka, karena mereka terlalu meremehkan seorang Joko Widodo, karena masyarakat menilai, ya, bahwa betapa mereka ini merasa tanpa Jokowi tanpa mereka tidak ada apa-apanya. Ketika hari ini kita melihat mereka tanpa Jokowi, nothing. Mereka yang gak ada apa-apanya. Masyarakat hari ini melihat figur, bukan melihat partai. Masyarakat melihat person, melihat persona seseorang. Ya, masyarakat hari ini adalah masyarakat yang saya sangat percaya sangat cerdas teman-teman. Dalam menentukan pilihan siapa yang akan memimpin selanjutnya. Saya percaya mereka dipersilahkan saja untuk berisik-berisik hari ini. Menciptakan berbagai macam kegaduhan. Sekalipun yang kita lihat, kenapa Jokowi hari ini bertahan dari berbagai macam serangan. Dari berbagai macam sisi diserang. Apa yang membuat Jokowi kuat teman-teman? Apa yang membuat Pak Jokowi kuat? Yang membuat Jokowi kuat adalah doa dari rakyat yang mengaguminya. Apa yang membuat keluarga Pak Jokowi kuat hari ini? Karena doa dan dukungan dari rakyat Indonesia, bukan yang ada dalam negeri saja, tapi begitu banyak saya kenal teman-teman. Ya, pendukung Pak Jokowi yang mencintai Pak Jokowi dengan setulus hati. Yang teman-teman diaspora yang berada di luar negeri sana sampai detik ini terus mengikuti perkembangan, mendoakan Pak Jokowi. Bang, lo tahu dari mana? Saya sering berinteraksi dengan mereka. Bahkan ada yang sudah tidak menjadi warga negara Indonesia sampai detik ini terus menaruh hati untuk Indonesia, menaruh doa untuk Joko Widodo. Ya, yang membuat Pak Jokowi strong atas setiap serangan-serangan pembencinya dari merah, biru, dan intoleran ini teman-teman, adalah doa rakyat yang selalu mengiringi langkahnya teman-teman. Ya, yang membuat Pak Jokowi stay strong until this day, until today, adalah doa dari rakyatnya. Ya, makanya Pak Jokowi ya terlihat senyum terus teman-temannya atas berbagai macam fitnahan. Fitnahan ijazah belum kelar selesai.
timbul fitnahan yang baru. Ya. Dan itulah yang harus diterima oleh Pak Jokowi karena pengaruhnya yang masih begitu besar hari ini. Ya. Saya percaya teman-teman, mereka bukannya nggak tahu bahwa faktanya Pak Jokowi tidak pernah menghadirkan sebuah meresmikan IMIP itu. Saya percaya mereka tahu. Saya juga percaya bahwa mereka yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi itu mereka tidak peduli soal keasliannya. Yang mereka inginkan adalah bagaimana masyarakat bisa terpengaruh dengan ucapan mereka dan membenci Pak Jokowi. Tujuannya untuk mendowngrade reputasi, bukan untuk mencari kebenaran. Mereka tahu yang mereka lakukan adalah fitnahan. Mereka tahu. Cuman mereka tujuannya untuk benar-benar menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa rakyat hari ini diam saja, bukan diam lantas mengikuti pola-pola mereka atau mengikuti penggiringan opini mereka, teman. Tapi hari ini masyarakat mengikuti, tapi mengamati, dan saya percaya masyarakat hari ini kebanyakan percaya dengan Pak Jokowi yang akan menang atas setiap serangan ini. Karena doa itu melebihi segala sesuatu, teman-teman. Ya, kita doakan terus kepada Pak Jokowi karena sampai 2029 akan banyak fitnahan-fitnahan yang baru yang akan hadir. Akan banyak tuduhan-tuduhan yang baru yang akan mereka ciptakan. Mereka seperti sudah memiliki agenda, teman-teman. Yang satu ini gagal, ada senjata atau amunisi yang baru akan mereka hadirkan. Akan terus sampai mereka percaya kebohongan yang mereka ulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran di hadapan publik. Ya, tapi itulah tugas kita untuk terus-menerus menyampaikan berita yang benar, mematahkan hoax mereka, berusaha untuk mencerdaskan masyarakat, jangan mudah tergiring dengan fitnahan-fitnahan keji dengan tujuan politik kotor, politik licik yang coba mereka mainkan, teman-teman. Ya. Itulah masyarakat harus percaya pemimpin yang lahir dari rakyat kecil. Ya, silakan teman-teman berikan pendapat kalian. Saya pamit dulu. Sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos kami termulia, silakan langsung saja WA di nomor ini ya teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.